Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun berada, dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan solehah, sampai bertemu kembali bersama kakak di sini dalam Waktu Indonesia Belajar. Pada bahasan kali ini, insya Allah kita akan menyampaikan materi kemuhammadiyahan tentang tugas alumnus Muhammadiyah. Artinya tugas siswa yang sudah lulus dari sekolah Muhammadiyah. Harus seperti apa? Harus bagaimana? Ada beberapa tugas yang harus dilaksanakan dengan baik oleh alumni siswa Muhammadiyah. Yang pertama dan yang paling penting yaitu memiliki prinsip iman serta tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus memiliki iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Adik-adik yang baik dan soleh dan soleha harus tahu bahwa tauhid itu adalah pondasi dalam hidup ini. Tauhid itu adalah dasar untuk segala amal perbuatan kita. Ketika amal perbuatan tidak didasari oleh tauhid, hanya akan bertemu dengan kesia-siaan. Tetapi ketika amal perbuatan kita didasari oleh tauhid, maka insya Allah selain amal yang kita perbuat bisa bermanfaat, juga akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu sangat penting. Ibadah tanpa ada tauhid itu hanya akan sia-sia. Bermuamalah tanpa ada tauhid itu hanya akan mendapat dunia saja. Kemudian akhlak tanpa tauhid juga itu tidak sempurna. Karena itu tauhid harus menjadi pokok dalam kehidupan kita. Ya. Baiklah pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan solehah. Kita lanjutkan. Kewajiban selanjutnya untuk siswa Muhammadiyah yaitu bagaimana menjadikan iman serta tauhid ini sebagai sumber dan dasar amalan hidup. Di awal setelah kita memiliki prinsip dasar bertauhid, maka bagaimana sekarang iman dan tauhid ini dijadikan sumber dalam kita beramal atau sumber dalam amalan hidup. Ketika kita beramal, menjalankan perintah Allah, kemudian dasarnya bukan tauhid, itu akan sangat berbahaya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak semata-mata aku perintahkan kamu sekalian manusia hanya untuk beribadah, dan ibadah itu dasar dalam mukhlishina lahuddin, yaitu keikhlasan. Dan ikhlas itu adalah ajaran tauhid. Dan ketika kita beribadah tidak ada keikhlasan di dalamnya, artinya sudah keluar dari rel tauhid. Maka lagi-lagi ibadah kita hanya akan mendapatkan kesia-siaan. Karena itu tauhid amatlah penting dijadikan prinsip hidup, dan juga tauhid amatlah penting dijadikan sebagai sumber dasar amalan dalam hidup. Pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, kewajiban alumnus siswa
sekolah Muhammadiyah adalah meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini harus tetap dibawa dan tetap menjadi kewajiban siswa, alumni siswa Muhammadiyah? Jadi tidak hanya ketika menjadi siswa saja dia melaksanakan atau berbuat yang baik atau berakhlakul karimah. Tidak hanya waktu sekolah saja, tidak hanya waktu jadi pelajar Muhammadiyah saja, tetapi bagaimana diamalkan setelah keluar atau setelah menjadi alumni sekolah Muhammadiyah. Insya Allah ada pelajar yang baik, yang soleh dan soleha. Ketika kita bisa mengemban amanah dengan berakhlakul karimah begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan diliputi ketenangan dalam hidup ini. Kita akan terlihat bisa menjadi teladan di lingkungan kita minimal. Oh, ini alumni sekolah Muhammadiyah ini. Oh, anak ini alumni sekolah Muhammadiyah ini, ketika memperlihatkan akhlakul karimah maka akan menjadi panutan. Dan akan menjadikan dia itu sebagai sosok sentral. Akan jadikan contoh oleh teman-temannya. Berbahagialah apabila kalian selalu membawa nilai-nilai akhlakul karimah dalam keseharian kalian. Berbahagialah adik-adik alumni yang sudah membawa kebiasaan baik di sekolahnya dengan berakhlakul karimah. Dia amalkan kesehariannya setelah dia keluar dari sekolah. Pemirsa TVmu dan juga adik-adik yang soleh dan soleha, insya Allah bahasan tugas alumnus sekolah Muhammadiyah akan kembali setelah yang satu ini, masih bersama kakak dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, masih bersama kakak di sini dalam acara Waktu Indonesia Belajar. Masih dengan materi kemuhammadiyahan tentang tugas alumnus sekolah Muhammadiyah. Baiklah, setelah alumni siswa sekolah Muhammadiyah ini mempunyai kewajiban pertama, berprinsip utama tauhid kepada Allah, kemudian menjadikan iman serta tauhid sebagai sumber dan dasar amalan hidup, kemudian meneladani perilaku Rasulullah dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang nomor 4 yaitu bagaimana melaksanakan amalan dengan niat ikhlas dalam wujud amal soleh dan ihsan. Meneladani perilaku Rasulullah ketika beribadah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika bermuamalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat ini adalah bagaimana melaksanakan amalan dengan niat ikhlas dengan wujud amal soleh dan solehah. Insya Allah ketika sudah ada keikhlasan dalam diri kita sebagai seorang muslim dalam beribadah, maka kesempurnaan ibadah itu akan dia dapatkan. Berbuat apapun dengan niat ikhlas, kemudian beramal soleh apapun dengan dasar ikhlas, itu akan menjadi nilai amal yang sangat berkualitas. Selanjutnya nomor 5 kewajiban alumnus siswa sekolah Muhammadiyah, yaitu bagaimana menampilkan akhlakul karimah dalam perkataan dan perbuatan. Sudah sering disampaikan di episode sebelumnya tentang akhlakul karimah, lagi-lagi akhlakul karimah dan akhlakul karimah. Kenapa seperti itu? Karena generasi muda apabila akhlaknya sudah tidak karimah lagi, akhlaknya katakan sudah rusak, maka mau dibawa kemana negeri ini? Ketika generasi muda, pelajar sudah tidak punya akhlakul karimah, maka yang ada adalah generasi penebar kebencian. Yang ada adalah generasi pengekor syahwat.
yang ada adalah generasi perusak masa depan. Untuk itu, di sekolah-sekolah Muhammadiyah akan selalu ditekankan bagaimana siswanya berakhlakul karimah. Dan bagaimana ketika sudah menjadi alumni sekolah Muhammadiyah tetap berakhlakul karimah. Pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan solehah. Bagaimana ketika dia sudah menjadi, katakan, pembesar di negeri ini. Dia sudah berilmu, pintar. Sudah menjadi seorang yang mempunyai harta berlebih. Tetapi ketika akhlaknya keropos, apa yang terjadi? Dia tidak akan mempedulikan lagi siapa teman, siapa lawan. Dia tidak akan mempedulikan lagi mana saudara, mana musuh. Yang jelas, apabila tidak ada akhlakul karimah, maka perilakunya hanya akan bisa menjadikan kejelekan dan menebar kejelekan pada saudaranya. Tetapi ketika sudah ada akhlakul karimah dalam dirinya, dia akan mempesona, dia akan menjadikan teladan kepada saudara-saudaranya. Siapapun dia, sudah menjadi apapun dia, setinggi apapun jabatan dia, kalau akhlakul karimah najiyum, maka dia akan menjadi suri tauladan dan tetap akan menjaga nilai-nilai keislaman dalam dirinya. Mudah-mudahan siswa Muhammadiyah seperti itu, alumni sekolah Muhammadiyah seperti itu. Selanjutnya, kewajiban siswa Muhammadiyah yang tak kalah penting, bagaimana selalu membersihkan diri dan jiwa dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Sekecil apapun perbuatan maksiat, jangan pernah coba-coba untuk melakukannya. Sekecil apapun dosa, jangan pernah kita mendekatinya. Karena ketika kita sudah melakukan satu dosa, maka akan ada kemauan untuk melakukan dosa selanjutnya. Karena itu, seorang alumni siswa Muhammadiyah harus memperbanyak beristighfar, harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dengan bagaimana kita banyak berzikir kepadanya supaya terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Hati-hati, dosa itu akan beranak ketika melakukannya, karena akan menjadi satu yang candu seseorang akan kalau tidak ada tobat dalam diri kita. Ketika seseorang berbuat dosa, maka dia akan berbuat dosa lain. Ketika seseorang sekali berbohong, maka dia akan terbiasa dengan kebohongannya. Dan ketika seorang sekali berbohong, maka akan beranak terus bohong, dan bohong. Sangat berbahaya. Lebih berbahaya dari virus yang sekarang kita takutkan itu. Untuk itu, siswa Muhammadiyah selalu ditekankan untuk selalu membersihkan diri. Siswa Muhammadiyah ditekankan untuk selalu membersihkan jiwa dan menjauhi perbuatan dosa. Karena itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah, bagaimana supaya mengendalikan siswa itu kepada kebaikan dan kebaikan. Tidak salah adanya satu semboyan fastabiqul khairat dalam gerakan kepanduan, itu sengaja untuk membawa, untuk menggiring dan membiasakan siswa Muhammadiyah berbuat kebaikan. Sehingga ketika sudah menjadi alumni dari sekolah Muhammadiyah, dia akan menjadi penebar kebaikan. Dan orang yang selalu haus untuk terus berbuat kebaikan dan akan merasa salah ketika ketinggalan untuk berbuat kebaikan. Dan iri ketika orang sudah berbuat kebaikan sementara dirinya tidak. Itulah prinsip siswa Muhammadiyah yang harus dibawa sampai kapanpun, dimanapun. Selalu menebar kebaikan, membersihkan diri dan jiwa dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Pemirsa TVmu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, kita akan lanjutkan
setelah yang satu ini masih dalam waktu Indonesia belajar. Pemirsa TVMU dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia belajar. Masih dalam tema tugas alumnus Sekolah Muhammadiyah. Betapa mulia ketika seorang alumni bisa mengemban tugas-tugas ini. Yang tadi kakak sampaikan baru 7. Dan sekarang yang ke-8, tugas alumnus Sekolah Muhammadiyah yang sangat mulia, yaitu bagaimana bisa menjalin persaudaraan dengan sesama manusia, dengan menampilkan sikap positif, sikap yang baik-baik, sikap yang dalam keseharian kita sangat menarik dan bikin orang tertarik, dengan membudayakan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ketika kita memulai bertemu dengan saudara dengan senyuman, maka di sana akan ada energi positif. Di sana akan ada persaudaraan. Di sana akan ada jiwa untuk saling melindungi, sehingga terucaplah salam, saling mendoakan, bagaimana supaya saudara kita diberi keselamatan. Dijawab pula dengan waalaikumsalam. Menyambut positif. Kita pun mendoakan yang sama buat saudara kita. Kemudian setelah itu diperindah dengan saling sapa. Rasanya hampa kalau tidak ada saudara bersama kita pada hari itu. Rasanya hampa kalau tidak ada teman yang menemani pada hari itu, sehingga ketika ketemu ada kerinduan, ada kasih sayang, dan setelah itu akan ada saling berbagi, saling melindungi. Ditambah dengan sifat penyempurna bagaimana sopan dan santun akan tercetus dari orang-orang yang berbuat diawali dengan senyuman tadi. Karena itu seorang siswa Muhammadiyah, dia akan selalu menebar persaudaraan itu, selalu menebar kasih sayang itu, dan selalu menjaga untuk selalu berkasih sayang dengan sesamanya. Dan dengan berkasih sayang inilah akan ada kepedulian, menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Lagi-lagi ujung-ujungnya bagaimana dia akan mengemban semangat al-ma'un yang dicetuskan dulu oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana kepedulian itu ada yang diawali dengan kasih sayang. Dan bagaimana kasih sayang itu terpupuk ketika di dalamnya diperindah dengan saling lindungi. Selanjutnya, alumni Sekolah Muhammadiyah itu akan selalu komitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kenapa? Lagi-lagi pengetahuan, lagi-lagi keterampilan, lagi-lagi skill. Siswa Muhammadiyah ketika belajar di Sekolah Muhammadiyah dibekali ilmu, dibekali keterampilan. Dan setelah jadi alumni, lagi-lagi punya kewajiban untuk terus menjadi orang yang berilmu, menambah ilmu dan mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu tanpa kenal waktu. Sebelum dia masuk liang lahat, maka berkewajiban untuk terus mencari ilmu. Sebelum dan selama dia masih bernapas, berkewajiban untuk terus mengasah potensinya, untuk terus berinovasi dalam hidup ini. Sehingga dengan inovasi itulah akan bermanfaat bagi umat dan bangsa, akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sehingga orang yang berilmu dan orang yang mencoba keterampilan dan selalu berinovasi, maka itulah orang-orang yang maju, berpikiran maju, tidak jalan di tempat. Inilah yang diharapkan
dari seorang alumni siswa Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir yang menjadi amanah dan kewajiban alumnus sekolah Muhammadiyah yaitu bagaimana menampilkan sikap mandiri. Bagaimana dia bertanggung jawab, kerja keras, istiqomah, kerja ikhlas, kerja cerdas, dan selalu berbuat kebaikan. Pemirsa TVMU dan adik-adik pelajar yang soleh dan soleha, 10 tugas alumni siswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi generasi umat dan bangsa yang kuat. Ketika kita sudah dibekali ilmu di sekolah Muhammadiyah, kemudian kita menjadi alumni sekolah Muhammadiyah, apa yang kita dapat bukan hanya sekedar ilmu tanpa amal, tetapi ilmu amal yang di dalamnya dikuatkan dengan keimanan, dengan akidah yang kokoh. Insya Allah siswa alumni Muhammadiyah, siswa Muhammadiyah dan alumni sekolah Muhammadiyah akan menjelma menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang percaya diri, menjadi generasi yang kokoh, yang siap untuk bersaing di masa depan. Untuk itu, semoga di materi tugas alumni siswa Muhammadiyah ini kita bisa merenung, terutama buat adik-adik pelajar, bersiaplah untuk menjadi alumni yang berkualitas, untuk menjadi alumni yang haus dengan ilmu dan terus menuntut ilmu, menjadi alumni yang kreatif, inovatif, yang berpikiran maju. Semoga dapat bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan di pembelajaran kemuhammadiyahan ini. Demikian materi tugas alumni sekolah Muhammadiyah dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya, masih dalam waktu Indonesia Belajar, tetap di TVMU. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.